Di sini saya akan menjelaskan tentang persalinan. Apa itu persalinan? Persalinan adalah proses pengeluaran bayi dan plasenta dari rahim ibu. Persalinan sendiri diawali dengan adanya tahapan pembukaan dari pembukaan 1 sampai 10. Fase pembukaan ada 3. Yang pertama fase laten, yaitu pembukaan 1 sampai 4 yang ditandai dengan melebarnya serviks 1 sampai 4 cm. Kontraksi yang dirasakan ibu terasa ringan dan tidak teratur. Ibu pada fase ini bisa mengalami pecah ketuban. Fase yang kedua yaitu fase aktif pembukaan 4-7, di mana serviks melebar 4-7 cm. Kontraksi lebih kuat, sering, dan teratur. Wajah janin mulai menghadap ke sektum ibu. Fase yang ketiga yaitu fase transisi, pembukaan 7-10, dengan melebarnya serviks 7-10 cm, kontraksi semakin kuat dan terus-menerus. Pembukaan ke-10, saatnya mengejan, janin sudah siap dilahirkan dan menatap dunia dengan ibu yang mengejan hingga janin keluar sepenuhnya dari rahim. Selanjutnya, tahapan darah nifas. Yang pertama yaitu tahapan lochia lubra yang berlangsung selama 1-3 hari. Berwarna merah kehitaman, volume seperti haid berat, darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta, lanugo, dan meconium. Tahapan yang kedua yaitu lochia sanguinolenta yang berlangsung selama 3-7 hari. Berwarna merah muda, volume mulai sedikit, dan darah keluar bercampur lendir. Tahapan yang ketiga yaitu lochia serosa yang berlangsung selama 7-14 hari. Berwarna kuning kecoklatan, volume lebih sedikit, darah keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Tahapan yang terakhir yaitu lochia alba yang berlangsung lebih dari 14 hari. Berwarna putih bening, merupakan tahap pemulihan, cairan mengandung selaput lendir serviks dan selaput jaringan yang mati. Selanjutnya yaitu involusi uteri atau proses di mana rahim yang membesar akan kembali ke ukuran semula sebelum hamil. Pada gambar di samping, setiap lingkaran adalah posisi fundus uteri pada hari ke hari selanjutnya. Pada hari pertama, fundus uteri berada di atas pusar rahim. Rahim akan terasa keras. Day 2, hari kedua, hari selanjutnya, fundus uteri akan turun sekitar 1-2 cm. Pada hari ketiga, rahim masih terasa cukup keras. Pada hari ke-7, rahim terasa lebih lunak. Pada hari ke-9, fundus uteri sudah tidak teraba. Rahim semakin kecil dan mengeras, kembali ke ukuran semula sebelum hamil. Selanjutnya yaitu proses laktasi, mekanisme kerja prolaktin dan oksitosin saat ibu menyusui. Rangsangan awal, ketika bayi menghisap puting susu, saraf pada puting mengirim sinyal ke otak, tepatnya ke hipotalamus. Peran hipotalamus yaitu melepas hormon oksitosin, mengirim sinyal ke kelenjar pituitari anterior untuk menghasilkan hormon prolaktin. Pada hormon oksitosin, kontraksi dan otot-otot di sekitar kelenjar susu yang mendorong ASI keluar menuju saluran susu. Refleksi ledon atau proses keluarnya ASI. Pada hormon prolaktin, merangsang produksi ASI pada kelenjar susu. Semakin sering bayi menyusu, semakin banyak prolaktin yang diproduksi. Selanjutnya yaitu bagian-bagian payudara. Yang pertama yaitu kulit, lapisan terluar payudara yang melindungi jaringan di dalamnya. Kemudian ada areola atau bagian gelap di sekitar puting susu yang memiliki kelenjar Montgomery yang menghasilkan minyak untuk menjaga kelembaban puting. Selanjutnya yaitu puting, bagian yang menonjol di tengah areola, memiliki saluran-saluran yang terhubung dengan kelenjar susu. Selanjutnya yaitu saluran susu, saluran-saluran kecil yang membawa susu dari kelenjar susu ke puting. Bagian selanjutnya yaitu lobus, kumpulan kelenjar susu yang menghasilkan susu yang terdiri dari 15-20 lobus setiap payudara. Selanjutnya yaitu jaringan adiposa atau jaringan lemak yang memberi bentuk dan ukuran pada payudara. Selanjutnya yaitu dinding toraks, dinding dada yang berada di belakang jaringan payudara. Selanjutnya ada otot dada, yaitu otot yang terletak di bawah jaringan payudara dan memberikan kandungan pada payudara.